Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamiatul Husna dari PGMI 3 semester 5 dengan NIM 0306192089 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Pertama, seni rupa zaman prasejarah. Zaman prasejarah di Indonesia terbagi atas zaman batu dan zaman logam. Pada waktu itu, karya-karya seni umumnya sebagai media upacara dan bersifat simbolis. Dikutip dari buku Seni Rupa Indonesia dalam Perspektif Sejarah 2017, karya Purwo Prihatin, seni rupa pada zaman prasejarah diciptakan sangat terkait dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini pada waktu itu. Kehidupan pada zaman tersebut membuat alat yang bisa digunakan untuk berburu dan menggali, batu yang dipecahkan, tulang binatang diasah, dan yang lainnya menjadi bentuk seni rupa murni. Pada masa ini, manusia yang berkembang kebutuhannya akhirnya membuat karya seni mereka ikut berkembang dengan membuat lukisan yang ditemukan pada dinding-dinding gua. Lukisan dengan motif tangan, telapak kaki, gambar manusia sederhana, dan gambar binatang menjadi bukti adanya peradaban pada masa lampau. Kedua, seni rupa Indonesia, Hindu, dan Buddha. Sejak munculnya karya seni pada zaman prasejarah tersebut mengalami perkembangan. Pusat perkembangan kebudayaan Hindu, Buddha dibagi di berbagai wilayah di Indonesia membuat seni rupa berkembang pesat. Dalam perkembangannya, seni rupa mengalami proses akulturasi kebudayaan India dan Indonesia. Prasasti dengan huruf Lawa dan bahasa Sanskerta menjadi bukti adalah adanya masa Hindu di Indonesia. Lalu di Pulau Jawa, prasasti Hindu ditemukan pada masa Kerajaan Mataram kuno bersama prasasti Janggal yang berisi bait-bait untuk memuliakan Dewa Siwa. Adanya agama Buddha, aliran Mahasanggika atau Mahayana dari India masuk ke wilayah Jawa kuno sekitar abad ke-8 hingga abad ke-10 Masehi. Adanya kedua agama ini menghasilkan banyak karya seni religi berupa arca, relief, dan arsitektur bangunan suci. Dan yang ketiga, seni rupa Indonesia Islam. Para pedagang dari Arab dan Gujarat, India yang masuk ke wilayah Nusantara membawa pengaruh terhadap perkembangan ajaran Islam. Kedatangan mereka tidak hanya menyebarkan agama Islam, tapi juga memperkenalkan budaya masing-masing, sehingga memengaruhi motif-motif pada karya seni yang sudah ada. Sebelum masuknya Islam, motif karya seni beragam, seperti binatang dan kepercayaan memenuhi ragam karya seni. Setelah Islam datang, motif berubah menjadi digantikan oleh ragam pola hias geometris dan bentuk-bentuk alam. Ragam motif banyak dijumpai pada pola batik yang sudah ada di wilayah Nusantara. Selain itu, ada pahatan makam dan arsitektur juga mengalami pengaruh. Pada pahatan makam ditemukan kaligrafi Islam, dan pada arsitektur dijumpai pada arsitektur bangunan masjid. Arsitektur masjid Indonesia berbeda dengan negara Islam lainnya. Masjid kuno dibangun dengan mengikuti prinsip dasar bangunan kayu disertai dengan pembangunan pendapa di bagian depannya. Dan yang ketiga, seni rupa Indonesia modern. Seni rupa modern Indonesia dinominasi dengan banyaknya pelukis yang lahir dan karyanya dikenal. Seni rupa modern merupakan bentuk dan perwujudan seni yang terjadi akibat pengaruh dari kaidah seni rupa barat. Pada periode awal Indonesia modern ini diawali oleh seniman legendaris Indonesia bernama Raden Saleh pada masa periode perintis 1826 sampai 1880. Lukisannya beraliran romantisme dan berkembang cukup baik kala itu. Setelah Raden Saleh yang telah wafat, dengan pergantian periode menjadi masa Indonesia jelita karena banyak seniman yang melukis tentang kemolekan atau keindahan alam. Contoh seni rupa di Indonesia. Pertama, seni lukis. Contohnya seni lukis Bali, seni lukis kaca Cirebon, seni lukis batik Pekalongan.
Kedua, seni pahat, contohnya patung dan topeng. Ketiga, seni kriya, contohnya tenun, batik, anyaman, kriya bordir. Tokoh seni rupa di Indonesia yang pertama Apandi Kusuma, kedua Abdullah Suryo Subroto, dan yang ketiga Barli Sasmintawinata, dan yang keempat Basuki Abdullah, dan yang kelima Joko Pekik, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin hanya sampai di situ yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.